Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Indagiri Hulu akan melakukan praktik demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yakni kegiatan coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau supervisor saya sendiri, Rika Varianora, guru SDN 015 Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Penyu. Dan coachnya adalah saya Eti Marlina SPD dari SMP Negeri 3 Pasir Penyu, Kecamatan Pasir Penyu, Provinsi Riau. Dan coachnya adalah saya Mila Fitriani dari SD Negeri 009 Petalongan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Bu Eti sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, sehat selalu Bu. Oke. Baiklah Bu Eti. Ya Bu. Sebelumnya Ibu Eti melakukan proses kegiatan coaching. Sebagai langkah awal, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, di sini saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita nantinya di saat proses coaching Ibu berlangsung ya. Oke. Soal begini, apakah proses coaching yang akan Ibu lakukan nantinya sudah memenuhi alur tirta atau belum? Nah, kemudian bagaimana cara Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach? Dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dan dari coachnya, ya. Kemudian Ibu jangan sampai lupa ya, ketika Ibu melakukan proses coaching, nantinya harus sesuai dengan prinsip coaching, seperti kemitraannya, kemudian proses kreatifnya, dan memaksimalkan potensinya. Ya, baik Bu Rumi, di sini, baiklah Bu Eti. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu ya. Ya Bu. Pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Ibu Eti kembangkan dalam proses coaching nantinya? Baik Bu, terima kasih Bu atas masukannya. Saya akan menjawab dari pertanyaan Ibu tadi. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif Bu, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot begitu Bu. Masya Allah. Iya. Kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ya yang ingin diobservasi? Kira-kira ada nggak Bu? Ada Bu, kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan nanti Bu, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot begitu Bu. Oke, terhadap coach gitu ya, terhadap coach ya Bu ya? Iya Bu. Iya, iya Bu. Oke, kemudian adakah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching kali ini? Seperti apa gitu indikatornya? Baik Bu, ya Bu. Saya ingin coach saya itu Bu, bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya begitu Bu. Oke, bagus sekali ya. Baiklah Bu Eti, sekian dulu kegiatan para observasi kita ya. Silakan Ibu melakukan proses coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Mila.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eti. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, saya sehat, Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Bu Mila ada yang mau disampaikan atau diceritakan ya begitu? Iya, Bu. Betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, tapi sepertinya gini Bu, untuk mengisi waktu yang hari ini mungkin cukup 15 menit atau sampai 20 menit lah Bu untuk kita ngobrol-ngobrol. Berarti nanti apa yang Ibu mau sampaikan, sampaikan aja ya Bu ya. Iya, Bu. Siap, Ibu. Ya. Kira-kira Ibu mau ngobrol apa nih sekarang? Gini, Bu. Ini terkait dengan rekan-rekan teman sejawat saya, Bu. Yang mana sebagian dari mereka itu kan banyak yang senior, Bu. Jadi mereka masih memakai cara metode lama, Bu, yaitu ceramah lagi, Bu. Eh, yang mana mereka itu eh, apa metode ceramah yang digunakan akibatnya anak menjadi bosan, jenuh di dalam kelas. Yang mana kan kita tahu dengan perkembangan zaman nih, Bu. Eh, jadi kita ini harus harus mau tidak mau kita harus mengikuti perubahan. Jadi kita ini tidak bisa lagi mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran di kelas eh, kurang bervariatif. Seperti itu, Ibu. Oke, Bu Mila. Kalau saya garis besar dari cerita yang Ibu sampaikan atau dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dari rekan-rekan guru Ibu itu kurang bervariatif begitu ya, Bu ya? Iya, Bu, betul, Ibu. Eh, Berarti Bu kurang bervariatif itu medianya atau model pembelajarannya yang masih menggunakan model lama ya begitu ya Bu? Iya, betul, Ibu. Masih menggunakan metode atau modelnya masih yang cara lama gitu, Ibu. Betul. Oh gitu Bu. Hingga dari percakapan kita hari ini ya Bu Mila, saya Iya, ingin Bu. mendapatkan kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan gitu. Eh, dari percakapan kita hari ini, Bu, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran di kelas, Bu. Oke, jadi Bu Mila berharap adanya perubahannya gitu ya Bu ya. Kira-kira perubahan yang bagaimana yang ingin Ibu dapatkan atau Ibu lihat gitu. Baik, Ibu, saya ingin adanya perubahan, misalnya eh, teman sejawat saya itu menggunakan metode, model, atau media pembelajaran yang bervariasi. Misalnya seperti kuisis, Canva, bahkan bahkan harus Bu? Membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan, yaitu dengan adanya ice breaking gitu, Ibu. Oh Jadi gitu. Bu, jadi pembelajaran atau proses pembelajaran yang terjadi di kelas itu tidak konvensional gitu, tidak membosankan, tidak jenuh bagi anak gitu, Ibu. Oke, dari yang Ibu baru sampaikan tadi pembelajaran dengan menggunakan variasi yang metode yang bervariasi ya begitu ya Bu ya. Iya, Model Ibu. atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi kira-kira itu berada di level 10 ya Bu Mila ya. Sekarang ini Iya. berada di level yang bagaimana Bu? Sepertinya sih kalau melihat permasalahan yang terjadi, saya melihat ini berada di level 5, Ibu. Karena masih karena masih ada guru-guru senior yang mereka masih dengan
pengalaman lamanya gitu, masa lamanya gitu Ibu. Jadi mungkin ini agak sulit untuk kita menaikkannya mungkin, tapi saya akan berusaha gitu Ibu. Oke Bu Mila. Jadi di level 5 ya Bu ya, di kondisi sekarang ini Ya. kira-kira di level berapa nih yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Mila? Eh, Mungkin bisa ditingkatkan sampai sampai ke level 7 lah Bu. Karena untuk level yang lebih tinggi ini agak sulit karena mengingat gurunya yang pertama itu mungkin ya masih apa namanya? Masih ada yang senior. Jadi yang bisa dilakukan mungkin di level 7 Ibu untuk melakukan sebuah perubahan gitu Ibu. Oke Bu, dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Kira-kira Ya. usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakannya adanya perubahan tersebut begitu Bu? Sebenarnya sih saya juga masih memikirkannya Bu gitu ya kan. Ya. Apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat gitu. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring Ibu, eh, seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru atau teman sejawat mungkin face to face, tapi bergantian Ibu gitu, bergantian secara bergantian. Oh, gitu ya Bu ya. Oke. Jadi mentoring ya Bu Mila ya. Kegiatan Iya. mentoring ini kira-kira Bu Mila memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau gimana begitu Bu? Mungkin saya Bu apa coba nanti berkonsultasi kepada kepala sekolah saya, teman sejawat saya, ya kan Bu? Ya. Karena untuk membuat semacam kegiatan itu, pelatihan itu atau workshop itu yang mana tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariatif. Mungkin seperti itu, Ibu. Oh, begitu ya Bu Mila. Jadi melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Bu ya dengan Iya, rekan-rekan Ibu. kerja Ibu. Eh, Kira-kira kapan nih Ibu akan merealisasikan mentornya nih? Gini, Bu, mungkin eh, 1 minggu ke depan mungkin, Ibu. 1 minggu ke depan mungkin insya Allah akan saya susun dulu programnya, rencananya. Insya Allah akan saya lakukan, Ibu. Oh, begitu ya Bu ya. Oke Iya. Bu Mila, bagus sekali ya Bu Mila. Kira-kira Bu Mila dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bu Mila dapatkan gitu? Baik Ibu, dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan gambaran ya Bu, Ya. bagaimana cara untuk terjadinya suatu perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring tadi, kemudian dibantu juga dengan rekan guru, kepala sekolah, dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke. Alhamdulillah ya Bu Mila ya, berarti sudah ada gambaran dari pembicaraan kita hari ini ya Bu, untuk Iya, Ibu. menciptakan bagaimana adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah. Oke, saya tunggu nanti ya Bu Mila kabarnya setelah melakukan mentoring ini untuk mendengarkan cerita-cerita lagi dari warna mungkin percakapan kita hari inilah begitu Bu. Kita cukupkan Iya, sampai di sini ya Bu Mila. Semoga iya. rencana-rencana Bu Mila untuk mentoring, berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik ya Bu. Iya, Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat
eh, dan bisa terjadi perubahan di sekolah seperti yang saya inginkan tadi, Ibu. Sama-sama Bu Mila, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan lagi, langsung saja hubungi saya ya Bu ya. Oke, Semoga Ibu. kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Iya, Begitu Ibu. saja ya Bu Mila ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi maafin. wabarakatuh Bu Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eti. Oke. Eh, Gimana Bu Eti perasaannya setelah melakukan proses coaching tadi? Apa yang Bu Eti rasakan sebagai coach? Alhamdulillah Bu sudah terjawab. Coach saya sudah dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekolahnya Bu. Gitu Bu. Eh, Berarti Bu Eti sekarang merasakan ada sesuatu yang menyenangkan di hatinya gitu ya. Artinya apa? Ya, Ketika Bu Eti bisa membantu teman yang sedang menghadapi suatu permasalahan. Artinya di sini Bu ya Eti Bu. sudah bisa membantu beliau dalam menyelesaikan masalahnya atau solusi begitu ya Bu Eti. Ya Bu. Eh, Kemudian di sini saya lihat tadi proses Ibu Eti melakukan coaching tadi dengan coachnya itu kalau menurut saya ini sudah sangat bagus gitu ya. Sudah memenuhi syarat tirta ya. Di mana tadi Bu Eti sudah menanyakan tujuan ya. Kemudian Bu Eti juga melaksanakan suatu identitas ya. Bu Eti saya lihat tadi di sini sudah melakukan suatu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching-nya. Nah, di sini saya juga melihat coach Ibu tadi dari wajahnya juga merasakan seakan-akan dia merasa direspon sama Ibu sebagai coach. Ya Bu. Kemudian coachnya saya lihat tadi dia betul-betul merasakan eh, suatu gimana ya, suatu perasaan dia seakan-akan yang selama ini dia merasa jadi suatu beban gitu ya. Ketika dia melakukan coaching terhadap ibu tadi, saya lihat dia ada wajahnya senang, ada bahagia, seakan-akan dia mencurahkan semua problem-problemnya yang dihadapi gitu ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Eti yang berbobot, kemudian sehingga di sini Ibu Eti bisa menimbulkan eh, identitas dari coachnya, ya Ya Bu. seperti Bu Mila tadi ya Bu. Ya Bu. Tanpa coach ini saya lihat tadi dia tidak menyadari dengan sadar dia mencurahkan apa semua problem-problemnya gitu kan. Nah kemudian coach tadi saya lihat dia sangat merespon, ya, sangat merespon dari pertanyaan yang Ibu ajukan dengan baik, begitu. Seakan dia termotivasi begitu dengan pertanyaan yang Ibu berikan, dia termotivasi mengeluarkan unek-unek yang dia rasakan. Kemudian Ibu Eti juga menanyakan apa namanya itu solusi yang akan dia lakukan. Nah, dengan pertanyaan yang Bu Eti tadi bisa menggali ya, bisa menggali potensinya tadi tanpa dia sadari si coach Ibu tadi sebenarnya sudah mendapatkan solusi, gitu ya, sudah menemukan Ya. solusi dengan sendirinya tanpa Ibu berikan satu solusi. Ibu hanya menggali, ya kan? Jadi tadi Ibu sebagai coach hanya mampu Ibu tadi sebagai coach katanya menggali ya dengan pandainya Ibu membuat satu pertanyaan sehingga si coach ini tadi dengan sendirinya dia mengeluarkan rencana-rencananya, kemudian solusi-solusi apa yang akan dia lakukan. Nah, di sini menurut saya Ibu sangat berpotensi dalam menggali potensi si coachnya gitu ya. Kemudian yang terakhir di sini Ibu juga sudah memenuhi apa namanya itu prinsip penting dalam proses melakukan coaching. Tadi saya lihat Ibu di situ apa namanya itu kemitraannya luar biasa, ya. Ya Bu. Kemitraannya luar biasa terhadap coachnya. Kemudian di situ Ibu bisa menemukan kreativitasnya, ya. Kemudian Ibu bisa memaksimalkan
potensi yang Koci miliki. Ibu luar biasa menurut saya. Iya, Bu. Ini apalagi seandainya Ibu lakukan terhadap siswa Ibu, ini akan lebih baik lagi gitu ya. Jangankan terhadap Ya, siswa, Bu. terhadap rekan sejawat aja Ibu sudah luar biasa. Ya, apalagi terhadap siswa. Menurut saya ini tetap Ibu lanjutkan, pertahankan. Oke, Ya, Bu Eti, siap, Bu. kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau enggak, saya balik bertanya. Gitu. Iya, Bu, silakan, Bu. Iya. Jadi di sana akan balik bertanya Ibu ya. Di sini Ya. kita akan melaksanakan dari tadi setelah Ibu melakukan pra observasi, itu menurut saya sudah memenuhi nilai, sudah memenuhi kriteria penilaian. Kemudian ketika Ibu melakukan proses coachingnya juga sudah memenuhi syarat, ya. Di sini kita akan melakukan terakhir lagi ya, akhir dari pasca observasi sudah ya. Baik Bu, di sini saya akan menanyakan yang ini ya. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan lagi. Kira-kira gini Bu, dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi, apa sih yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik, Bu, di coaching saya lakukan tadi, Bu, saya menggunakan alur Tirta yang itu menanyakan yang pertama tujuan identifikasi, yang kedua rencana aksi, dan yang ketiga tanggung jawab. Sehingga dari alur tersebut itulah saya bisa menggali coach saya untuk menceritakan permasalahan-permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang disampaikan kepada saya terhadap coaching tadi, Bu. Gitu, Bu. Oke. Berarti di sini indikatornya Ibu dengan menguatkan alur Tirta ya Bu ya. Iya. Serta menekankan atau menerapkan prinsip proses coaching gitu Ibu ya. Itu indikatornya. Oke, yang paling terakhir Bu Eti. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil proses coaching yang Ibu lakukan tadi? Ada Baik, kira-kira? Bu. Kompetensi yang ingin saya lakukan itu dengan cara lebih memahami lagi, Bu, mungkin ke depannya, Bu, tentang prosesnya, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching itu lebih baik lagi ke depannya, Bu. Begitu, Bu. Oke. Artinya Ibu akan lebih apa namanya tuh, artinya gini, Ibu meningkatkan lagi dalam proses pembelajaran masalah coaching gitu ya Bu ya. Iya. Oke, mantap. Berarti Ibu di sini menurut saya berkembang, kreatif ya. Artinya Ibu di sini tidak hanya berhenti sampai di sini ya. Di sini kan menurut saya nilai Ibu sudah sangat bagus gitu ya. Walaupun Ibu sudah memiliki nilai sangat bagus, namun Ibu tetap ingin mengembangkan dan meningkatkan lagi kompetensinya. Menurut saya sangat bagus. Ya, mudah-mudahan Ibu kedepannya akan menjadi coach yang lebih baik terhadap teman sejawat dan terhadap siswa-siswa di sekolah nanti. Amin, Bu. Gitu. Ya, itu Bu Eti. Oke, ada lagi Bu Eti kira-kira yang ingin mau Ibu sampaikan? Gitu. Kira-kira nggak ada kayak Bu. Oh, nggak ada. Oke, berarti saya sendiri sebagai observer merasa puas ya, merasa puas dengan apa yang Bu lakukan karena berdasarkan rubrik penilaian yang saya buat itu sudah memenuhi syarat. Gitu. Ya, mantap Bu Eti, lanjutkan lagi, kembangkan terus kompetensinya, jangan pernah berhenti, kita tetap membimbing, tetap mudah-mudahan kita menjadi coach yang lebih berkompetensi lagi ke depannya, bukan hanya di sekolah, bisa jadi di lingkungan kita masyarakat sendiri gitu ya Bu Eti, apalagi di lingkungan keluarga kita ya Bu Eti ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu kegiatan coaching kita. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Bu ya. Sama-sama Bu Eti. Terima kasih Bu Eti. Sama-sama.